Selamat malam saudara-saudari. Malam ini saya akan membacakan satu lagi naskah yang dikirim oleh teman saya yang ada di Belanda mengenai penyerahan kedaulatan negara kita. Jadi apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani bahwa negara kita tidak punya title karena dokumennya tidak ada. Ternyata dokumen kita ada di Belanda, dan ini saya membuka satu persatu dokumentasi kita yang ada di Belanda, bagaimana penyerahan wilayah kekuasaan Belanda kepada wilayah-wilayah kita. Oke, malam ini saya bacakan dulu. Ini barusan saya dapat informasi dari pengiriman dari Belanda ke sini. Dari perspektif historis dan sistematis berdasarkan hukum internasional dan kajian sejarah. 1. Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi yang dibuat oleh Soekarno dan Hatta tidak memiliki kewenangan hukum internasional sebagai dasar berdirinya negara berdaulat karena tidak adanya proses referendum yang melibatkan rakyat di wilayah yang diklaim. 2. Proklamasi tersebut tidak diakui oleh otoritas kolonial Belanda maupun oleh masyarakat internasional pada saat itu. Proklamasi tersebut hanyalah deklarasi sepihak tanpa pengakuan hukum yang mendukungnya. 2. Pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure. Kemerdekaan Indonesia baru diakui pada tanggal 27 Desember 1949 setelah konferensi meja bunda KMB di Den Haag. Ini yang benar. Penandatanganan 9 perjanjian internasional antara Belanda, Indonesia, dan pihak ketiga. Bentuk negara yang diakui masyarakat internasional adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang diproklamasikan pada tahun 1945. RIS kemudian secara resmi terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara berdaulat yang mencakup wilayah bekas Hindia Belanda dari Aceh hingga Maluku. Jadi ingat, dari Aceh hingga Maluku. 3. Struktur Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS berdiri dari 7 negara bagian federal, misalnya Republik Indonesia Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan lain-lain. Dan 9 daerah otonom. Ini berarti bahwa mulai 27 Desember 1949 Indonesia berdiri sebagai Federasi Negara-Negara Bagian Nusantara di bawah sistem pemerintahan federal. 4. Pembubaran RIS pada tahun 1950. Soekarno mendorong pembubaran RIS dan konversinya menjadi NKRI. Proses ini tidak dilakukan melalui referendum di antara rakyat yang di setiap negara bagian federal atau daerah otonom. Dari perspektif hukum internasional, pembubaran RIS merupakan tindakan sepihak dan ilegal, yang berarti NKRI dapat dipandang sebagai konstruksi politik yang direkayasa oleh Soekarno alih-alih sebagai entitas hukum internasional yang sah. 5. Wilayah RIS versus wilayah NKRI menurut dokumen internasional. Wilayah sah RIS adalah bekas Hindia Belanda dari Aceh hingga Maluku. Nugini Barat atau Papua tetap berada di bawah kendali Belanda hingga tahun 1962 dan tidak pernah menjadi bagian dari RIS. Malaysia, Brunei, dan Singapura jelas berada di luar wilayah RIS. Dengan demikian, klaim NKRI bahwa Papua Barat telah menjadi bagian integral Indonesia sejak
Proklamasi 1945 adalah narasi politik, bukan fakta hukum. Ini benar. Satu, berdasarkan hukum internasional, masuknya Indonesia ke Irian Barat atau Papua, Perjanjian New York 15 Agustus 1962, perjanjian antara Belanda dan Indonesia yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan pengalihan kewenangan administratif kepada UNTEA, Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian dari UNTEA ke Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Perjanjian Roma 30 September tahun 1962 merinci tahapan teknis pelaksanaan poin ke-1 sampai ke-7, termasuk bahwa Indonesia hanya berwenang menduduki Irian Barat selama 25 tahun. Itu poin kedua. Kontra Freeport atau McMoran pertama 7 April 1967 ditandatangani oleh Pendeta Stefanus Samberi, pemegang kartu PBB nomor 206, seorang pejabat UNTEA sebagai pihak pertama, dan Freeport Amerika dan Sekutu sebagai pihak kedua. Tidak ada pejabat pemerintah Indonesia yang menandatangani kontrak ini. 2. Peran UNTEA dan mekanisme serah terima. 1 Mei 1963 Indonesia atau NKRI memasuki Irian Barat melalui penyerahan surat perintah kerja SPK dari UNTEA, bukan dari rakyat Irian Barat. Status NKRI saat itu adalah kontraktor pembangunan, bukan pemilik sah wilayah tersebut. Resolusi PBB nomor 2504 memperkuat status NKRI sebagai kontraktor, tetapi tidak memberikan legitimasi politik bagi Irian Barat untuk menjadi bagian resmi dari Indonesia. 3. Posisi PEPERA tahun 1969, penentuan pendapat rakyat. PEPERA hanya pelaksanaan poin 1-4 Perjanjian Roma, bukan proses integrasi politik yang sah. Poin kedua, Perjanjian Roma, masa pendudukan Indonesia selama 25 tahun tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan atau disahkan melalui mekanisme penarikan apapun. 4. Kesimpulan dan usulan solusi karena NKRI memasuki Irian Barat melalui perjanjian internasional dan dengan mandat terbatas. Setiap resolusi juga harus mengikuti mekanisme internasional yang sama. 1. PBB memulihkan UNTEA. 2. NKRI menyerahkan kembali kewenangan administratif kepada UNTEA. 3. UNTEA menyerahkan kewenangan kepada pemerintah garis miring Otoritas Irian Barat, pemegang mandat PBB nomor 206. Inilah sejarah yang asli. Karena ini dokumennya dari Belanda, dikirim ke saya, jadi saya meluruskan sejarah yang sebenarnya. Jadi dokumen ini tidak sembarang dikirim, karena hanya orang-orang tertentu. Karena saya punya channel, jadi saya meminta kepada dia untuk mengirimkan semua dokumen-dokumen yang ada di sana yang menyangkut NKRI. Oleh sebab itu sebenarnya kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa Indonesia tidak mempunyai dokumen kita atau apa yang dikatakan oleh beliau itu, ini benar karena dokumen kita nggak ada di istana, itu nggak ada dokumen. Ternyata dokumen kita tuh tidak ada, memang dokumennya yang ada tuh hanya di Belanda. Oleh sebab itu kita tuh tidak punya title. Jadi seperti kata Ibu Sri Mulyani, kita nggak punya title, memang benar. Ini ibaratnya begini, kalau saya ngomong, sedalam apapun kalau kita menguburkan kebusukan atau bangkai, kita menguburkan bangkai, satu saat dia akan tercium bau. Tapi sejelek apapun yang kita
menutup pintu ini tentang kebenaran satu saat akan dibuka. Oleh sebab itu saya memohon kepada saudara-saudara semua untuk memahami dan kita harus mempelajari supaya sejarah itu adalah benar. Oke, sekian dan terima kasih.